مرحبا أهلا النوادي. Kemudian di dalam riwayat hadis ini ada mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ada mukjizat. Ya, hadis ini cukup panjang ya. Sebenarnya hadis ini dua hadis yang berbeda. Tapi karena matannya, konten hadis tersebut isinya punya korelasi, punya hubungan, maka digabung jadi satu. Padahal dia hadis yang berbeda. Wa arsala ruslahu bi mu'jizatin zahiratin lil khalqi bahirati. Al-Imam Ibn Ruslan dalam Zubat mengatakan Allah mengutus para rasul semuanya diberikan mukjizat untuk menundukkan makhluk atau orang-orang yang mengingkari kenabian mereka. Dan di antara para nabi yang mukjizatnya paling banyak itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam tazidu ala alf mu'jizah. Mukjizatnya Nabi lebih dari 1000 mukjizat. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengutip juga yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu disebutkan ada ulama berpendapat mukjizatnya Rasul itu mencapai 2000 mukjizat. Ada yang mengatakan lebih dari itu ya, dan itu juga diterangkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Amiri dalam kitabnya Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amathil. Dan kitab-kitab yang membahas mukjizat secara khusus itu ulama-ulama terdahulu sudah menulis secara khusus. Jadi yang dibahas hanya mukjizat Nabi. Tema-temanya hanya mukjizat. Di antaranya kitab karya Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah berjudul Dalailun Nubuwah. Begitu juga kitab karya Al-Imam Al-Asfahani berjudul Dalailun Nubuwah. Begitu juga kitab karya Syekh Al-Amiri Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amathil juga berisikan sirah, syama'il dan dalail. Begitu juga kitab karangan Syekh Yusuf An-Nabhani berjudul Hujjatullah 'alal Alamin yang membahas tentang mukjizat-mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, salah satunya hadis ini mukjizat. Apa mukjizatnya di sini? Ittila'uhu 'ala ma fi nafs. Nabi mengetahui isi hati seseorang. Jadi banyak sekali sahabat itu punya pertanyaan di dalam hati. Mereka sudah niat sebentar kalau ketemu Nabi di masjid mau bertanya. Tapi kalau ketika melihat Nabi takut, haibah Nabi besar. Itu pertanyaan disimpan sampai sebulan. Ada yang 2 bulan. Besok baru saya tanya. Ketemu lagi lupa. Sampai 1 bulan. Subhanallah. Ya Allah kasih Nabi haibah jalaliyah. Ya, wibawa yang begitu besar. Bahkan ada yang pertanyaan itu disimpan sampai setahun. Tiap hari besok nanya. Sampai di hadapan Nabi tunduk. Gak mampu melihat wajah Rasul. Akhirnya waktu selesai Nabi masuk ke rumah. Aduh, kenapa gak tanya? Sudah, besok aja deh. Begitu sampai 1 tahun. Nah, Nabi sengaja biarkan. Ada yang sengaja Nabi biarkan. Tapi Nabi tahu tuh. Ada beberapa orang Nabi langsung mengucapkan pertanyaan yang ada di hatinya. Ada beberapa orang yang sengaja Nabi biarkan mereka untuk apa? Yang mereka tanyakan itu Nabi tidak ungkap dalam hati mereka. Nah, di antara yang Nabi ungkap, Nabi mengetahui pertanyaan yang tersimpan dalam hati adalah sahabat tersebut namanya Wabisah bin Ma'bad. Ya, ini riwayatnya. Dia mengatakan Wabisah, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau datang, ini banyak sahabat. Dia mendekati Nabi. Kemudian Nabi memanggil fi riwayah, ya Wabisah. Sampai berhadapan dengan Nabi. Kemudian Nabi mengatakan,
Ji'ta tas'alu 'anil birri, kamu datang ke sini mau bertanya tentang masalah kebaikan. Dan memang niatnya Wabiso itu di dalam hati ingin bertanya tentang kebaikan itu apa. Dan juga kamu mau bertanya dosa itu apa, tanda kebaikan itu apa, dan tanda dosa itu apa. Dia tercengang. Itu pertanyaan yang sudah lama saya simpan di dalam hati. Dan saya datang ke sini juga niat ingin bertanya hal tersebut. Dalam riwayat yang lain berbeda. Waktu dia datang, beliau datang Wabiso, Nabi duduk, kemudian dia duduk, saking dekatnya dia duduk dengan Nabi hingga lututnya itu nempel dengan lututnya Rasul Muhammad SAW, berhadapan. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Wabiso, kamu mau saya ungkap dulu pertanyaanmu yang ada di hatimu, atau kamu yang ingin sampaikan terlebih dahulu? Ini dia belum ungkapkan di pertanyaan. Nabi sudah tawarkan, kamu mau saya menjelaskan pertanyaanmu yang kau sembunyikan dalam hatimu, ataukah kamu terlebih dahulu yang menyampaikan pertanyaanmu itu? Maka Wabiso mengatakan, engkau saja wahai Rasulullah. Kata Nabi, ji'ta tas'alu 'anil birri, kamu datang kepadaku mau bertanya tentang kebaikan. Dia bilang, benar wahai Rasul Muhammad SAW. Kemudian Nabi terangkan, kebaikan adalah sebagaimana hadis yang dijelaskan, al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kemudian Nabi katakan, jika dilakukan jiwa tenang, hati terasa nyaman, sekalipun orang berfatwa kepadamu, tapi kau melakukan itu, hati kamu tenang. Kemudian Nabi mengatakan, istafti qalbak, kamu berfatwa dengan hatimu, hatimu akan menuntun kepada kebaikan. Nah, ulama mengatakan ini hati Wabisoh bin Ma'bad yang berbeda dengan kita, sudah dikasih cahaya oleh Nabi Muhammad SAW. Dia gak perlu belajar fikih, hatinya sudah paham fikih, sudah tahu mana yang syubhat, mana yang halal, mana yang haram. Ya, ini orang-orang yang diistimewakan. Dan Nabi Muhammad SAW, ya, ketika sudah mengatakan kepada Wabisoh, istafti golbak, kamu minta fatwa kepada hatimu, itu Nabi sudah paham hatinya dia sudah Allah berikan cahaya, sudah diberikan ilham, sehingga tidak akan meleset daripada kebenaran yang difatwakan oleh hatinya dan dosa yang difatwakan oleh hatinya. Ini gak boleh dipakai kepada kita. Kita disuruhnya apa? Belajar. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini yang umum, nuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Tapi untuk Wabisoh, cukup kamu tanya hatimu. Ya, hatimu itu ketika berfatwa pasti benar.